Oke, baik. Selamat sore, selamat siang mungkin. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit pemaparan em, mengenai beberapa hal ke depannya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu nama saya adalah Karunia Lestari, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Oke, saya akan share screen. Oke, baik ya, sudah terjelas ya. Sedikit pengertian tentang filsafat ilmu dalam pendidikan. Oke, saya sendiri yang membawakan atas nama Karunia Lestari. Baik, di slide berikutnya kita akan apa sih sebenarnya filsafat ilmu dalam pendidikan? Yang pertama, pastinya mengawasi dan memperkuat dasar ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, menjelaskan sebenarnya apa itu hakikat dan tujuan cara memperoleh ilmu. Kemudian, ya membentuk manusia itu secara seutuhnya. Nah, kalau kita mencari tahu lagi eksistensinya pendidikan, pendidikan itu yang pertama adalah sebagai proses untuk pembentukan manusia, karakteristik manusia. Yang kedua adalah mengembangkan aspek intelektual atau intelijensi moral. Kemudian secara sosial, di dalam dunia sosial, bagaimana sikap dan perilakunya, bahkan spiritual, bersikap kepada Tuhan. Oke, kemudian kenapa ini penting? Karena di sini peserta didik adalah objek utama dari pendidikan itu sendiri. Secara keilmiahan pendidikan, yang pertama menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran. Jadi yang digunakan adalah metode-metode yang cukup nalar dan memiliki konsep yang memang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan teori, penelitian, dan konsep yang ada. Nah, biasanya sebelum itu guru melakukan observasi. Nah, kemudian setelah eh, observasi, lalu ada kegiatan dilakukan, maka ada bentuk evaluasinya, dan setelah itu ada bentuk refleksinya yang akan dilakukan oleh guru. Nah, berikutnya, nilai-nilai pendidikan di dalam konsep ini apa? Yang jelas, karakteristik dan etika. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menanamkan tanggung jawab dan nilai kemanusiaan. Ya, ini yang sangat dibutuhkan ya. Ya, kebetul yang berikutnya, ya karena kebetulan kita adalah bangsa Indonesia yang sekarang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja secara kepribadian masing-masing personal. Seperti itu. Yang berikutnya adalah ilmu yang digunakan untuk kebaikan masyarakat. Jadi masyarakat ini sebagai ikon atau kelompok perlu adanya sebuah sarana pembelajaran filsafat yang benar di mana akan membentuk karakteristik kebaikan di dalam masyarakat itu sendiri. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, pendidikan bermakna dan bernilai. Ya, jelas. Karena yang pertama, mendorong pemikiran kritis dan reflektif. Yang kedua, membantu peserta didik memahami ilmu dan kehidupan. Artinya memahami konteks hubungan ilmu dan kehidupan. Contoh, kenapa sih perlu adanya yang namanya berbicara sopan kepada orang yang lebih tua? Nah,
itu adalah simbol daripada apa? Bentuk etika penghormatan. Artinya digunakan juga di dalam kehidupan bersosial tentunya. Nah, berikutnya adalah menanamkan sifat ilmiah, artinya secara tidak langsung karakteristik itu dilakukan, dilatih sehari-hari, artinya akan berjalan secara alamiah. Nah, bagaimana dengan perkembangan filsafat ya, perkembangan filsafat ilmu itu sendiri? Yang pertama, pendidikannya mendorong inovasi dan penelitian, harus mendorong kepada inovasi dan penelitian. Kemudian ilmunya berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan yang ketiga, membentuk manusia logis dan kreatif. Artinya walaupun dia memiliki filsafat atau pemikiran sendiri, tetapi harus pada dasarnya semakin logis dan semakin kreatif, tapi harus memiliki juga karakteristik yang baik juga. Oke. Yang berikutnya, filsafat sebagai ilmu, filsafat sebagai ilmu itu pisau analisisnya itu apa? Yang pertama itu ontologi, sebagai hakikat pendidikan, manusia. Yang kedua adalah epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, artinya nilai dan manfaat ilmu itu sendiri. Nah, berikutnya penjelasan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi tadi memahami hakikat belajar. Epistemologi, metode pembelajaran dan penelitian yang dilakukan. Nah, aksiologi hasil dari pembentukan karakter dan moral yang tadi memahami hakikat belajar, kemudian ada metode pembelajarannya, lalu pembentukan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi. Penerapan ilmu, filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan itu diperlukan, dalam kurikulum diperlukan, dalam proses pembelajaran juga diperlukan, dan dalam penilaian juga diperlukan. Jadi penerapannya itu ada di dalam 4 hal ini ya, kebijakan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, juga penilaian. Nah, contoh praktik pendidikan itu bagaimana? Contoh sekarang, kurikulum Merdeka Belajar itu berpusat kepada siswa. Kemudian sekarang segala proyek, diskusi, pemikiran begitu luas tersebar dan tidak terbentuk atau terkungkung secara buku saja, tapi bisa dikembangkan luas, menilik daripada pemahaman yang didapat daripada siswa itu tersebut. Yang berikutnya adalah penilaian proses dan karakter siswa. Filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam pendidikan untuk membangun ilmu ilmiah, bernilai dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Referensinya saya ambil dari buku Universitas Terbuka ya. Baik, secara tidak langsung, filsafat ekonomi ini sangat diperlukan. Bagi apa? Bagi berjalannya pembentukan karakteristik. Jadi, sekalipun kita di usia yang lebih muda, kita adalah guru atau calon pendidik di playgroup atau PAUD atau TK mungkin. Ingat filsafat daripada filsafat keilmuan, di mana karakteristik menjadi ikon yang pertama yang perlu dibentuk. Kenapa? Karena itu yang akan membuat karakter negara berhasil dan secara pribadi akan membentuk pribadi orang-orang bangsa Indonesia yang bermoral. Kiranya pembelajaran untuk saat ini jadi pegangan bagi kita untuk membentuk, merindukan bangsa Indonesia yang bersih, jujur, adil, berkarakter, dan kita bentuk bersama-sama di dalam pembelajaran kita. Tetap semangat dan salam kemerdekaan.